Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam program Embun Surgawi Komsos Keuskupan Atambua, edisi Sabtu 1 Juni 2024, peringatan wajib Santo Justinus Martir. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat hari yang baru yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami hari ini. Kami mohon semoga sabda-Mu yang akan kami renungkan pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan arah hidup kami untuk menapaki perjalanan hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan suci yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus bab 11 ayat 27 sampai dengan 33. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan suatu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga," ia akan berkata, "Kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia?" Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kadang-kadang dalam hidup rohani kita pun jatuh pada sikap keraguan-raguan. Kita sendiri meragukan iman kita. Kita meragukan keberadaan Allah. Kita meragukan kuasa Allah. Kita meragukan penyertaan kasih Allah. Dan masih banyak keraguan-raguan yang berimbas pada pertumbuhan hidup rohani kita. Dalam bacaan Injil hari ini, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua mempertanyakan kuasa Yesus ketika mengobrak-abrik dagangan para pedagang di bait Allah yang diceritakan dalam Injil Markus 11 ayat 28. Mereka sesungguhnya meragukan kuasa Yesus. Mereka mencari-cari kelemahan dan kesalahannya sehingga mereka dapat mempersalahkan. Namun orang yang selalu meragukan dan tidak pernah mau menaruh kepercayaan, sesungguhnya orang itu tidak akan pernah berkembang. Dia akan berkutat dengan diri sendiri dan berorientasi pada kepentingan diri sendiri. Hal ini nampak ketika Yesus mengajukan pertanyaan kepada mereka perihal baptisan Yohanes. Mereka sesungguhnya mampu menjawab, tetapi mereka mencuci tangan dengan mengatakan tidak tahu. Dan sikap ini adalah sikap yang pengecut. Nah, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menaruh kepercayaan yang mendalam terhadap kuasa Allah dalam hidup kita. Allah kita adalah Allah yang Maha Kasih, Allah yang selalu berbuat yang terbaik untuk kita, sehingga kita pun harus menata hidup rohani dengan baik. Kita mesti menjaga kesucian dan kemurnian bait Allah yang ada dalam diri kita. Kita terus berjuang agar Tuhan senantiasa
menjadi kekuatan paling utama dalam kehidupan kita. Kita terus berjuang agar kita juga semakin percaya akan kuasa Allah, sehingga dalam hidup ini apapun kesulitan, apapun tantangan, kita tetap mengandalkan kuasa Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas sabda yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Semoga kami senantiasa percaya akan Engkau dan mengakui kuasa-Mu yang maha dahsyat dalam kehidupan kami. Sehingga dengan demikian kami tetap membangun persekutuan yang erat dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, berkatilah kami dalam tugas dan perutusan kami pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, seluruh hidup dan karya kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.